Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, doa saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mau ngecek dulu. Saya absen hari ini. Siapa yang nggak masuk ya? Yayu, ada Yayu? Hadir, Bu, hadir. Siti? Hadir, Bu. Wiwin? Wiwin hadir? Ada. Waduh. Ayo fokus ya. Semua, Bu. Oke, baik. Sehat semua ya. Baik. Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk, saya mau memberikan motivasi dulu hari ini. Saya akan memberikan quotes hari ini. Quotes of the day. Jadi, orang kreatif itu dia tidak hanya karena jenius, tetapi karena dia bisa menyederhanakan suatu yang rumit dan memudahkan yang sulit. Saya mau bertanya dulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya masih ingat? Kita lanjutkan materinya, yaitu materinya untuk sekarang ini adalah materi indikator asam dan basa. Saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kita akan mempelajari indikator asam dari bahan alami dan buatan. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang trayek pH dari indikator. Ya, jadi ada dua yang akan kita pahami betul. Yang pertama tentang indikator asam dan basa, alami dan buatan. Kemudian yang kedua adalah trayek pH indikator. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tahapan proses kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, kita nanti akan bagi kelompok. Bagi kelompok berapa siswa ya di sini ya? Ada 35. Kita bagi 6 kelompok ya. Jadi masing-masing kurang lebih 6 siswa ya per kelompok. Kemudian sendiri ya, Bu? Nanti saya pilihkan. Ya, karena biar merata semuanya ya. Biar enggak ada ini kalian juga harus berkolaborasi dengan yang lainnya, tidak hanya yang dekat-dekat saja. Oke. Nah, begitu setelah pembagian kelompok, Bu Mary share ya pembagian kelompoknya di grup WA biar lebih jelas. Oke ya, itu. Terus yang kedua, nanti saya akan melakukan pretest. Nah, setelah pretest kita akan masuk kegiatan inti. Nah, karena sekarang adalah pembelajarannya adalah tentang project, maka tahapan yang akan kita lakukan yang pertama nanti saya akan menjelaskan secara umum tentang indikator. Kemudian tahapan yang kedua kalian mencari literatur dan mendesain proyeknya. Setelah itu kalian akan menyusun jadwal kegiatan. Yang ketiga berikutnya adalah melaksanakan proyeknya, terus menguji. Setelah itu kalian presentasi. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan hasil belajarnya. Jadi tahapannya panjang. Nah, karena proyek ini panjang sehingga pertemuannya kita akan bagi menjadi 2 kali. Jadi untuk yang pertama hari ini kita hanya sampai dengan menyusun jadwal kegiatan. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan eksperimen atau mengerjakan proyeknya. Ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Jelas ya, berarti ada 2
pertemuan hari ini kita hanya sampai menyusun jadwalnya. Oke, untuk lebih jelas lagi, kita lakukan pretest dulu ya. Bu Mary sudah share di WA. Silakan kalian mengisi Google Form-nya ya. Bu Mary kasih waktu 5 menit. Bu Mary kasih waktu 5 menit ya. Dipercepat. Oke, silakan. Sudah? Sudah selesai ya? Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau begitu kita lanjutkan materinya. Sebentar. Kita lanjutkan, kita ke kegiatan inti ya. Baik, sebelumnya kalian sudah download LKPD-nya di ESKS? Sudah apa belum? Nah, sudah. Kalau sudah, mari kita lanjutkan dulu. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi sebelum kita mempelajari, kita lihat LKPD-nya. Sudah terlihat, anak-anak? Ada LKPD-nya? Ada ya, baik. Coba dilihat di LKPD-nya. Kira-kira apa yang kalian lihat? Coba dilihat di situ apa? Mobil-mobilan ya. Pasti kalian sudah. Oh, sebentar. Iya, baik. Sebentar ya. Ya, terlihat ya? Oke, kalau terlihat, baik. Nah, kalian pasti tidak asing dengan mobil-mobilan seperti ini ya? Pasti waktu kecil pernah main seperti ini. Pernah apa enggak? Oh, tidak. Waduh. Oh, main boneka ya? Enggak ada ya ini. Oke, kalau kita lihat di sini, ini di sekitar, apalagi anak-anak sekarang, ini main-mainannya sudah luar biasa. Ternyata mobil-mobilan seperti ini, kalau dimasukkan ke air, air es, dia akan berubah warna. Masukkan ke air panas, dia juga akan berubah warna. Nah, atau enggak di sini dilihat ada apa, gambar apa nih? Sendok. Nah, ada yang sendok ya? Ada yang punya adik kecil di rumah? Biasanya kalau ibu-ibu milenial sekarang ini ada makanan, ada apa namanya, alat peralatan makan bayi, atau bisa mangkok, bisa sendok. Itu jika dalam keadaan panas itu akan berubah warnanya, sehingga kita nggak repot lagi. Apalagi sekarang COVID ya, kondisi COVID kan biasanya kalau disuapin itu ditiup-tiup dulu ya kalau panas ya. Nah, apalagi pandemi ini kan bahaya juga kalau main tiup-tiup. Akhirnya dengan sendok seperti ini, kalau masih panas itu warnanya akan berubah. Nah, kalau sudah dingin dia juga akan berubah warnanya. Nah, yang seperti ini di sekitar kita, ini kita namakan indikator. Indikator ini adalah apa? Dia akan berubah kondisinya, dia akan berubah pada kondisi tertentu. Nah, kalau contoh yang seperti ini indikatornya fisika, ya, karena berubah suhunya. Nah, kalau kira-kira di kimia, kira-kira punya nggak indikator yang seperti ini? Yang bisa berubah warna pada kondisi tertentu, kira-kira ada nggak di kimia itu? Ayo, materi sebelumnya masih ingat? Apa itu? Apa? Nah, jadi kertas lapus ya. Nah, jadi di kimia itu ada
ada indikator juga yang bisa membedakan larutan asam atau basa. Nah, yang kita kenal dengan indikator asam basa. Nah, indikator ini bisa terbuat dari bahan alami dan buatan. Nah, pertemuan ini kita akan membuat proyek. Bagaimana sih kira-kira kalian pengen tahu apa enggak? Bagaimana sih pembuatan indikator itu? Nah, pengen tahu enggak? Nah, baik ya. Nanti kita akan coba ya. Oke. Nah, sebelum kita mencoba, ya, saya akan mempresentasikan dulu biar kalian paham betul apa itu indikator, biar nanti enggak miskonsepsi ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu indikator. Ya. Nah, terlihat apa enggak? Bu, masih Bu. Terlihat? Iya, Nah, baik. Bu Mary akan jelaskan dulu sebelum kalian nanti mencari literatur tentang indikator, bagaimana pembuatannya. Ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu indikator asam dan basa. Jadi, indikator asam dan basa adalah zat yang digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam atau basa. Nah, indikator ini asam basa merupakan asam lemah atau basa lemah organik yang warna molekul dengan warna ionnya berbeda. Nah, indikator asam basa yang dapat digunakan ini ada syaratnya. Dia bisa mengalami perubahan warna yang jelas ketika ditetesi asam atau basa. Kemudian indikator alami selain itu ada indikator alami di mana ekstrak bisa kita ambil dari ekstrak warna bunga. Warna bunganya itu terang atau nyala. Ada dua jenis indikator. Yang pertama indikator alam. Nah, berarti kalau indikator alam itu yang ada di alam ya. Nah, kita bisa lihat di sekitar kita. Misalnya tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, daun-daun dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat kertas lakmus. Ini gimana? Tadi yang sudah dijelaskan ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru. Nah, kertas lakmus ini paling sering digunakan. Kenapa? Karena lebih efisien dan praktis serta harganya lebih terjangkau dan murah. Ya. Oke, begitu. Yang kedua adalah larutan indikator. Ini sering dipakai di laboratorium. Ini ada bromtimol blue, ada indikator fenolphthalein, ada metil jingga, metil merah. Nah, setiap indikator ini mempunyai range pH. Contohnya tadi kertas lakmus itu ada pH-nya sekitar 5,5 sampai 8. Metil merah 4,2 6,3. Metil orange ya ada 2,9 4 dan seterusnya. Ya. Kira-kira bisa kalian bisa menentukan nggak range pH-nya seperti ini? Kenapa kok range pH-nya seperti ini? Ada yang tahu gimana cara menghitung range pH? Nah, nanti kalian harus searching literatur ya. Nah, tugas kalian mencari kira-kira range pH-nya itu bagaimana cara mendeteksi range pH-nya suatu indikator. Oke. Nah, untuk menghitung pH juga permasalahannya adalah yang tadi bagaimana membuat indikator alami itu, kemudian yang tadi lagi bagaimana menentukan trayek indikator. Nah, itu permasalahannya yang harus kalian pecahkan. Nah, kira-kira kalian bisa nggak mencari dari literatur? Bisa ya? Nah, karena itu pembelajaran berikutnya adalah kalian mendesain. Nah, mendesain apa? Mendesain project untuk membuat apa? Indikator kertas. Ya, kalian cari searching
dari literatur, dari YouTube boleh kalian cari bagaimana membuat indikator kertas tapi dari bahan alami. Kemudian yang kedua itu kalian mencari bagaimana sih mencari trayek indikator. Itu yang paling penting karena nanti kalian untuk mengetahui trayek ini kenapa penting? Karena berikutnya materi berikutnya itu nanti kita harus paham betul trayek pH-nya berapa. Sehingga kita bisa menyelesaikan materi-materi berikutnya. Nah, untuk indikator ini yang harus kalian cari yang pertama adalah prinsip kerja indikator itu apa. Kemudian yang kedua, kriteria indikator yang baik itu apa. Terus yang ketiga, karena mau eksperimen ya harus menentukan alat dan bahannya. Kalian pilih nanti bahan alaminya apa, kemudian yang akan kalian gunakan alat-alatnya apa. Kalian siapkan karena nanti kita akan praktek pertemuan berikutnya kita akan praktek tentang pembuatan indikator ini. Kemudian harus menentukan juga kalian harus mendesain langkah-langkah pembuatannya seperti apa. Terus yang terakhir jangan lupa kalian akan membuat laporan hasil proyeknya. Jadi itu banyak sekali yang harus kalian lakukan. Oleh karena itu, ayo nak, sekarang kita mulai diskusi ya. Nah, per kelompok, silahkan kalian berkolaborasi dengan teman-temannya. Oke? Ya, Bu Mary akan pantau ya terus ya. Bu Mary kasih waktu berapa menit ya? 40 menit, 50 menit ya. Nah, kira-kira untuk persiapan jadwalnya segala macam untuk pertemuan berikutnya. Ya. Oke, silakan dimulai. Sudah diskusinya? Sudah. Kalau sudah, kira-kira Rahmayani, kira-kira kelompoknya mau buat indikator dari bahan alami apa? Saya mau kunyit nih, Bu. Oh, dari kunyit. Oke. Kemudian kertasnya mau pakai apa? Kertasnya pakai indikator buatannya, Bu ya. Iya, pakai kertas saring atau mau pakai HVS atau pakai Buffalo? Mau pakai kertas saring nih, Bu. Oh, kertas saring, baik. Ya. Nah, oke. Kemudian sudah paham mencari cara mengetahui trayek pH? Ada yang tahu mengetahui bagaimana menentukan trayek pH suatu indikator? Dari warnanya mungkin Ibu ya. Oh iya, baik. Ya yuk. Oke ya. Jadi bisa dilihat dari warnanya ya. Oke, kalau begitu berarti kalian sudah searching dari literatur. Nah, sudah dari literatur sudah siapkan peralatannya, disiapkan semuanya karena nanti pertemuan berikutnya akan sangat padat sekali kegiatan kita. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Sudah jelas ya, terima kasih. Karena ini waktunya sudah selesai, Bu Mary akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.